Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang terakhir kali meninggal di Madinah. Ada yang mengatakan meninggal pada tahun 88, tapi juga ada yang mengatakan 91, tahun 91 Hijriah. Sementara beliau lahir 5 tahun sebelum hijrah. Jemaah sekalian rahimakumullah, Sahal bin Sa'd As-Sa'idi dia mengatakan, kalau riwayat sebelumnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang bertempat tinggal di Basrah dan terakhir kali juga meninggal di Basrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang juga berumur panjang. Dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khandaq, di perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Wa huwa yahfir wa nankilu turaba wa yamurru bina. Ketika itu beliau juga ikut andil kerja bakti menggali parit. Jadi ketika menggali parit, Rasulullah SAW ikut. Dan para sahabat itu mengangkut tanah, karena mereka menggali parit ya, sekitar Madinah, agar orang-orang kafir yang hendak menyerang kota Madinah, yang pada saat itu golongan kafir Quraisy bersepakat juga dengan orang-orang kafir Madinah, bahkan dengan orang-orang munafik. Akhirnya Madinah dikelilingi oleh parit Khandaq atas usulan Salman Al-Farisi. Wa yamurru bina, ketika Rasulullah SAW melewati kami yang dalam keadaan kerja bakti tadi, beliau membacakan syair, membacakan doa untuk membangkitkan semangat para sahabat pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengingatkan mereka dengan akhirat. Jadi ketika kita capek beribadah, ketika kita capek berjuang, maka ingatlah dengan akhirat, maka kecapean itu akan menjadi ringan. Nah, ketika Rasulullah SAW melewati kami, kata Sahal, beliau berkata, Allahumma la aisa illa aishul akhirah faghfiril ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirinnya. Kalau pada hadis sebelumnya Nabi mendoakan mereka supaya mereka itu menjadi orang baik. Fa aslihil ansar wal muhajirah. Tapi di dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan agar mereka mendapat ampunan Allah.
Karena hakikatnya semua kebaikan, semua ibadah itu menggugurkan dosa kita, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah itu adalah balasan. Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratun minallah wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka adalah ampunan Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin yang mereka telah bekerja keras, mencurahkan semua kemampuannya untuk membela Islam, didoakan oleh Nabi agar dosa-dosa mereka itu gugur, diampuni dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu adalah tempat orang-orang yang bersih. Maka sebelum bersih, maka tidak boleh masuk ke dalam surga. Maka kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi harus kita yakini bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Dan untuk mendapatkan kehidupan akhirat kita harus berjuang, beribadah kepada Allah dengan penuh istiqamah, membantu agama ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ikut bekerja, beliau menyemangati para sahabat yang dalam kecapean, dalam kepanasan. Itu ringan jika dibandingkan dengan kecapean dan kepanasan di dalam neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, perkara-perkara inilah yang akan melunakkan hati kita yang sifatnya keras, yang sifatnya selalu menantang kebenaran, yang sifatnya selalu melupakan akhirat. Karena di antara sifat jiwa kita, sifat nafsi kita, hati kita, la ammaratun bisu, yaitu senantiasa mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan mengeraskan hati kita. Maka ketika ingat dengan akhirat, maka hati itu akan menjadi lunak, sebagaimana Nabi SAW mengatakan aktsiru dzikra hadhil ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kelezatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Perbanyak mengingat akhirat supaya hati kita tidak tamak, supaya hati kita tidak bakhil, tetapi hati kita itu lunak, ingat akhirat. Akhirnya banyak mempersiapkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari seorang muslim yang istiqamah, yang siap berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang diberi rezeki oleh Allah berupa husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.